Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Imanisa Sabrina dengan nomor BP 21010023. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Matematika, Keuangan dan Bisnis. Untuk soalnya saya memilih soal nomor 1. Sebuah perusahaan sedang berkembang merencanakan untuk meminjam sebesar 100 juta rupiah selama 4 tahun dari bank. Bank tersebut bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 18% PA dengan angsuran tahunan. Di lain hal, terdapat bank lain yang bersedia memberikan pinjaman dengan bunga pinjaman 19% PA, dibayarkan tahunan, tetapi dengan syarat perusahaan harus melakukan setoran untuk dana pelunasan dalam bank itu dengan bunga 14% PA. Tentukanlah alternatif mana yang sebaiknya dipilih dan berapa penghematan yang bisa dilakukan setiap semester. Di sini kita hitung dulu alternatif pertama atau bank pertama itu, besar angsurannya itu berapa. Jadi dapat diketahui jika alternatif pertama yang kita gunakan, besar pinjamannya itu atau PV itu sebesar 100 juta, kemudian I-nya itu sebesar 18% PA, dengan angsuran tahunan, berarti di sini angsurannya itu per tahun dibayarnya, jadi 18% I-nya. Sama dengan kita desimalkan saja menjadi 0,18. Lalu di sini diketahui juga N-nya itu selama 4 kali, karena di sini angsurannya per tahun, selama 4 tahun maka N-nya sama dengan 4 kali. Maka bisa kita hitung besar angsuran per tahunnya itu atau A itu dengan rumus A sama dengan present value atau PV dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Sama dengan 100 juta rupiah dibagi 1 dikurangi 1 tambah 0,18, I-nya 0,18, dipangkat min 4, N-nya itu 4, sama dibagi 0,18. I-nya 0,18. Dapat kita hasilnya 37.173.867,093 rupiah untuk besar angsuran alternatif pertama atau bank pertama itu. Untuk alternatif kedua, di sini diketahui bank kedua itu memberikan pinjaman dengan bunga pinjaman 19%, maka besar pembayaran bunga per tahunnya itu 19% dikali 100 juta, untuk 100 juta itu besar pinjaman yang akan dipinjamnya, maka dapat hasilnya sama dengan 19 juta rupiah untuk besar pembayaran bunga per tahunnya. Kemudian bisa kita hitung besar anuitas untuk dana pelunasannya atau anuitas biasa. Nilai akan datang adalah dengan rumus A sama dengan future value atau FF dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I, sama dengan FP-nya itu 100 juta, besar pinjaman yang akan dipinjam atau future value-nya itu 100 juta dibagi 1 ditambah 1 dikurang 1, maksudnya 100 juta dibagi 1 dikurangi 1 tambah 0,14. Karena di sini bank tersebut memberikan syarat dengan pelunasan bank itu dengan bunga 14%. Jadi 14% ini kita desimalkan menjadi 0,14 dipangkat 4. N-nya pun sama juga selama 4 tahun atau 4 kali angsuran. Dikurangi 1 dibagi 0,14, maka dapat hasilnya 20.320.478,32 rupiah. Jadi di sini bisa kita hitung total pembayaran untuk alternatif kedua itu. Kita jumlahkan dari besar pembayaran bunga dengan besar anuitas untuk dana pelunasannya, jadi 19 juta rupiah ditambah 20.320.478,32 rupiah, dapat kita hasilnya 39.320.478,32 rupiah. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan alternatif pertama dan alternatif kedua, nilai alternatif pertama itu lebih rendah atau lebih murah untuk angsurannya. Jadi pinjaman yang sebaiknya dipilih yaitu alternatif pertama karena lebih murah. Kemudian untuk besar penghematan per semesternya itu
Untuk besar penghematan per semesternya itu dapat kita hitung dengan selisih dari alternatif pertama dan kedua dibagi 2, karena 1 tahun itu terdapat 2 semester. Jadi besar angsuran ini setiap tahun dibagi 2, dapat kita hasilnya 1.073.305,61 rupiah untuk besar penghematan per semesternya. Demikian penjelasan jawaban soal UAS dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.